Bencana Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Vidkepres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Bahwa selanjutnya pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah menerbitkan regulasi untuk menindaklanjuti Kepres 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tersebut. Bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah COVID-19 atas usul Gubernur DKI Jakarta, kemudian Menteri Kesehatan RI menerbitkan surat keputusan nomor HK 01.07 garing Menkes garing 239 garing 2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Bahwa selain itu Gubernur DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 1100 tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang perpanjangan PSBB. Menimbang bahwa dari berbagai peraturan tersebut di atas berlaku secara efektif pada saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 sampai jam 01.00 WIB di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa sesuai keterangan saksi Heru Novianto SIK Kapolres Jakarta Pusat pada waktu kejadian, Dr. Bayu Megantara MSI Wali Kota Jakarta Pusat pada waktu kejadian, Jeki Mareno, Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Petamburan, Dr. Andas Arifin MAP, Kasat Pol Pamong Praja, kesemuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada waktu berlangsung acara maulid dan akad nikah putri terdakwa Muhammad Rizik pada Sabtu tanggal 14 November 2021, waktu jam 19.30 sampai jam 01.00 WIB malam, dilakukan di Jalan Petamburan, memakai tenda ukuran sekitar 4 meter kali 60 meter dan ada panggung ukuran 5 meter kali 40 meter. Bahwa pada acara tersebut banyak massa datang sehingga pada panggung maupun di tenda orang berdempetan atau terjadi kerumunan melebihi batas maksimum, yaitu seharusnya tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat duduk. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas cukup jelas terlihat pada acara Maulid Nabi yang dirangkaikan dengan pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik telah terjadi kerumunan massa melebihi batas maksimum, yaitu jumlah orang tidak boleh melebihi 50% dari ruangan tempat acara. Bahwa dengan demikian unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan telah terpenuhi. A3, unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Bahwa berpijak pada pengertian kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut di atas, kemudian dipertimbangkan apakah adanya kerumunan massa pada acara Maulid Nabi dan pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik mengakibatkan terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat berupa adanya penyebaran COVID-19. Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas, yaitu ajaran sebab akibat, khususnya pada tindak pidana yang menekankan pada akibat dari perbuatan atau delik material. Secara garis besar ada dua teori kausalitas, yaitu satu, teori conditio sine qua non atau teori syarat. Suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan itu adalah sebab. Semua syarat yang turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan
dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab atau kausa akibat itu, dari akibat itu. Dua teori adekuat berpandangan bahwa antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah yang dekat atau sepadan dengan timbulnya yang dilarang. Teori adekuat sama yang diajarkan teori relevansi, hanya nama yang berbeda. Sesuai pendapat Prof. Mulyatno SK, bukunya tahun 2008, halaman 124. Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa COVID-19 merupakan penyakit disebabkan oleh virus memiliki sifat penularan sangat cepat. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sedangkan di Indonesia COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana alam melalui Kepres nomor 12 tahun 2020, tanggal 13 April 2020. Bahwa salah satu upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19 adalah melakukan kekarantinaan kesehatan dengan cara melakukan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini sebagai penerapan ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Selanjutnya, pemerintah membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Bahwa pada saat DKI Jakarta ditetapkan PSBB dan petugas Satgas COVID-19 sedang bekerja mengawasi masyarakat agar mentaati protokol kesehatan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 sampai jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terdakwa melaksanakan acara Maulid Nabi dirangkaikan dengan acara pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik. Almana dalam acara ini banyak orang yang hadir atau sekitar lebih kurang 5.000 orang. Sehingga terjadi kepadatan orang berkumpul di bawah tenda yang telah disediakan oleh panitia acara. Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli Dr. Haryadi Wibisono MPH, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan saksi Dr. Widya Stuti, MKM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menerangkan jika dibandingkan sebelum dan sesudah tanggal 14 November 2020, di DKI Jakarta terjadi adanya kenaikan incidence rate dari 1059 per 100.000 menjadi 1124 per 100.000. Bahkan meningkat menjadi 1204 per 100.000. Positif rate dari 9.3 menjadi 9.9. Hal ini bermakna terjadi peningkatan kasus akibat adanya peningkatan penularan. Menimbang bahwa memang tidak dapat dipastikan apakah adanya peningkatan kasus penularan COVID-19 tersebut hanya bersumber dari Petamburan tempat terdakwa Muhammad Rizik melaksanakan acara. Namun jika menerapkan teori kondisi sine qua non maupun teori adekuat, maka acara Maulid Nabi yang dirangkaikan acara pernikahan tersebut termasuk sebab terjadinya peningkatan kedaruratan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Karena pada saat acara tersebut berlangsung tidak diterapkan jaga jarak minimal 1,5 meter bagi orang yang berkumpul dalam area acara. Sesuai keterangan ahli epidemiologi Dr. Haryadi Wibisono MPH, dalam situasi seperti ini sangat mudah terjadinya penularan COVID-19. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terpenuhi. Ayat 4, unsur dilakukan secara bersama-sama. PD pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana meliputi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, atau orang yang membujuk. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu
bahwa acara pelaksanaan Maulid Nabi dan pernikahan putri keempat terdakwa, pelaksananya ada di bentuk panitia pelaksana acara, yaitu Ketua Panitia Haris Ubaidillah SPDI, Sekretaris Habib Ali bin Alwi Alatas, Bendahara Habib Idrus Al-Kadri, Perlengkapan Habib Idrus Al-Ali Al-Habsi, Keamanan Ustaz Maman Suryadi, penanggung jawab acara Ki Haji Ahmad Sobri Lubis. Bahwa panitia tersebut telah bekerja bersama-sama menyiapkan sarana, yaitu tenda, panggung, sound system, kursi, dan sebagainya, sehingga acara Maulid Nabi dan acara pernikahan dapat terlaksana dengan dihadiri banyak orang. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, maka unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena semua unsur pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang menganggap perkara ini sebagai perkara politik kriminalisasi yang ditandai adanya praktek pidanaisasi, diskriminasi hukum, manipulasi fakta. PD pembelaan terdakwa halaman 14 sampai dengan halaman 24. Hemat Majelis Hakim, alasan pembelaan terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena cukup jelas terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi. Bahwa selain itu, pemerintah melalui aparat hukum kepolisian melakukan proses hukum pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan, inkasu pelanggaran protokol kesehatan, tidak lain sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hal mana setiap terdakwa melakukan suatu acara atau kegiatan selalu terjadi kerumunan massa begitu banyak sehingga protokol kesehatan berupa jaga jarak minimum 1,5 meter selalu dilanggar. Jika keadaan tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka berpotensi menyebarkan penyakit COVID-19. Selanjutnya akan terjadi keresahan dalam masyarakat. Bahwa salah satu tugas pokok pemerintah adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada ketertiban dalam masyarakat atau order in society, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, ketertiban dapat dipertahankan secara langgeng jika memajukan keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiono Kusumo Hamijoyo dalam buku Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, buku tahun 2019 halaman 320. Bahwa demikian juga keterangan ahli ADCART Dr. Dian Adriawan yang menerangkan bahwa kerumunan keagamaan bukan kejahatan. Hemat Majelis Hakim, keterangan ahli ADCART tersebut salah kaprah. Karena acara keagamaan termasuk pernikahan memang bukan kejahatan dan tidak dilarang oleh hukum. Karena itu, hal tersebut negara tetap wajib melindungi. Namun karena saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik terjadi dalam masa kedaruratan kesehatan atau pandemi COVID-19, sehingga berlaku ketentuan hukum mengenai protokol kesehatan social distancing, yaitu jika terjadi kegiatan berkumpul, maka harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 sedang bekerja keras siang dan malam untuk menegakkan aturan protokol kesehatan tersebut dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan ajaran hukum progresif, bahwa hukum diciptakan untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat. Hukum diciptakan bukan untuk mengabdi kepada kepentingan hukum itu sendiri. Jika dalam suatu keadaan atau suatu peristiwa bertemu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum atau kepastian hukum,
maka yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, sedangkan kepastian hukum diabaikan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kelima, pasal 82A ayat 1, junto pasal 59 ayat 1 huruf C dan D, Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 10 huruf B KUH pidana, junto pasal 35 ayat 1 KUH pidana, unsur-unsur pidananya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung. 3. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu unsur setiap orang adalah menunjukkan subjek hukum, yaitu setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum. Selain itu ada memangku kedudukan sebagai anggota atau pengurus ormas. Dalam perkara ini, yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan adalah Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab